warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah, sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatika wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat subuh dan juga para pejuang subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak kita sadari bahwa kita masih dibangunkan, didirikan, bahkan kita bisa melangkah atas izin Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang pilihan. Jadi ketika kita sampai ke masjid untuk dapat melaksanakan sholat subuh, ini adalah suatu keistimewaan tentunya bagi kita. Karena apa? Karena tidak semua orang terpilih ya. Maka bersyukurlah kita termasuk dari golongan orang-orang yang terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hambanya yang istiqomah dalam rangka melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Dan dilanjutkan dengan kajian taklim yang luar biasa, dengan menghidupkan majlis taklim. Tentunya harapan kita Allah menghidupkan hati kita dari hati yang mati, karena yang mampu menghidupkan hati yang mati hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum Ramadan pengajian kita tunda sementara setelah Ramadan ya, dan ini kita mulai kembali kajian tafsir dari surat Yasin yang mudah-mudahan ya, dari ayat ke ayat yang kita telah lewati, mudah-mudahan menjadikan pemahaman kita dalam meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya bahwa mempelajari tafsir salah satu dari bagian mempelajari Al-Quran dan ilmu Quran. Sedangkan Nabi kita bersabda 14 abad tahun yang lalu, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian, kata Nabi, adalah orang yang sibuk ya, mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Jadi ada dua di sini tugas kita. Yang pertama adalah belajar Quran, yang kedua mengajarkan Quran. Mengajarkan Quran ini adalah salah satu bentuk upaya kita untuk menghantarkan, membimbing, menuntun generasi-generasi kita cinta dengan Quran. Mungkin hari ini kita sudah cinta dengan Quran. Apakah anak-anak kita di bawah kita, generasi kita sudah cinta dengan Quran? Apakah mereka lebih cinta dengan Android barunya dibanding dekat dengan Quran? Hari inilah tugas kita sebagai orang tua, mengajarkan ulama ya, mengajak mereka untuk cinta dengan Quran. Pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan Allah ini, kita akan lanjutkan kajian dalam Quran surat Yasin ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana min kulli ulumihi, khususan ila musannif hadzal kitab wa lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Wa ayatul lahumul ardul maitah, dan di antara tanda-tanda bukti kepada mereka bahwa di antara tanda maksud dari ayat itu adalah tanda kebesaran Allah. Jadi sangat penting dalam ilmu keimanan, ilmu tauhid, kita dituntut untuk banyak mengenal tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Apa fungsi dan manfaat, hakikat, bahkan keutamaan ketika kita mengetahui ya tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu. Tentu yang pertama, agar kita semakin dewasa menyikapi kebesaran Allah ini sehingga kita mengakui ya kedudukan kita sebagai makhluk yang disebut dengan manusia. Ketika kita mengakui kebesaran Allah, sehingga kita akan mengakui kelemahan kita. Banyak orang yang sedikit mengetahui kebesaran Allah, lupa dengan kebesaran Sang Pencipta Al-Khaliq, sehingga mereka merasa besar pada dirinya, sehingga mereka sombong dalam kehidupannya, lupa dengan akhir hayatnya. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh mufassir, sehingga menafsirkan ayat-ayat yang perlu tentunya merenungi kualitas keimanan kita, sehingga kita tahu diri. Ya, who am I? Siapa saya? Kalau kita kenal dengan Allah, tentu juga harus satu paket, kenal juga dengan kebesaran-kebesaran Allah. Karena khawatir hadirin ibu bapak, kalau kita sedikit mengenal kebesaran Allah, maka kita akan menampakkan kebesaran-kebesaran kita. Karena kalau kita menampakkan kebesaran, itu kan yang kita nilai adalah suatu jabatan, kesehatan, ya. Karena diri kita merasa sehat, maka kita merasa mampu, sehingga tidak lagi butuh dengan sesuatu yang lain. Ketika kita memiliki jabatan yang sudah aman, jabatan yang tinggi di dunia ini, seakan-akan dengan jabatan kita itu kita sebagai orang yang besar. Ya, padahal ketika seseorang itu mengetahui kebesaran Allah, maka dia akan sedikit-sedikit akan mengetahui kekurangan, kelemahan. Man arafallah faqad arafan nafsah. Barang siapa yang mengetahui kebesaran Allah, makrifat kepada Allah, kenal dengan Allah, maka dia akan mengetahui siapa dirinya. Dia akan mengenal dirinya siapa. Sehebat apapun kita di mata Allah itu dianggap sama, karena Allah melihat kita adalah atqakum, yang paling takwa. Bukan jabatan kita, bukan kebesaran baju kita, bukan ilmu kita yang tinggi dan besar dan pengalaman kita yang banyak, melainkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu ayatun, yaitu bukti tanda, lahum kepada mereka, al-ardu, yaitu tanah. Nah, tanah ini salah satu bukti kebesaran Allah. Tanah yang bagaimana? Al-maitatu, tanah yang mati. Ya, ketika musim kemarau panjang kan tanah itu mati, tidak ada kehidupan, semua pohon juga akan kering. Ya, air akan susah, mati. Begitupun ketika hati kita mati, maka banyak tentu kekurangan. Ya, ketika hati kita mati, maka banyak kegelisahan. Ketika hati kita mati, jangankan kepada Allah,
Sesama hubungan manusia saja ketika hati kita mati, itu jauh ya dari husnuzon, yang ada masuk adalah suudzon. Kenapa? Hati kita mati. Ya. Ahyainaha, apa kebesaran Allah pada tanah tersebut? Ahyainaha, ya, kami mampu untuk menghidupkannya. Pada ardul maitah, pada tanah yang mati itu, Allah memiliki kekuatan, kebesaran, ya, kemampuan. Ahyainaha, dengan kebesaran Allah. Allah ini nampak, ya. Kalau Allah ini boleh al-Zabar, ya, al-Qahar, boleh dengan kesombongannya Allah, ya. Yang memiliki kesombongan, yang hak memiliki kebesaran cuma Allah. Ahyainaha, ya, kami telah menghidupkannya. Wa akhrajna, dan kami telah mengeluarkannya minha, dari al-ardul maitatu, tadi dari tanah yang mati itu, habban. Apa itu habban? Biji-bijian. Ya, dari tanah yang mati kami mampu menghidupkan, dan kami mampu mengeluarkan habban, biji-bijian. Nah, kita kan bisa makan selama ini kan karena Allah menghidupkan tanah yang mati tadi, ya, sehingga kita bisa makan biji-bijian, walaupun tidak semua biji-bijian bisa dimakan. Tapi kan untuk mayoritas bangsa Indonesia, sebagian besar di Asia Tenggara itu kan biji yang dimakan adalah padi, ya, diolah menjadi gabah, diolah menjadi beras, dan juga endingnya menjadi nasi. Maka ketika kita makan, hadirin, itu kan kita berdoa tuh, Allahumma barik lana, ya, fi razaqtana wa qina adzabannar. Kenapa harus menggunakan domir nahnu? Kenapa tidak Allahumma barik li? Kan kita makannya sendiri. Kenapa harus ngajak orang dengan kalimat Allahumma barik lana? Ya Allah, berkatilah kami. Karena kita ini menunjukkan kecil dan tidak memiliki daya upaya. Maka ketika ada nasi, hidangan apapun jenisnya di maidah, di tempat, ya, meja makan kita itu harus bersyukur kan. Dengan adanya nasi ini prosesnya panjang, ya. Nah, di sini, nahnu di sini itu prosesnya adalah sampai nasi ke hidangan kita itu kan ini, ya, banyak menyangkut orang. Dari mulai yang nanam yang disebut dengan petani, bahasa Arabnya fallahun, ya, fallahun, ya. Jadi kalau bahasa Arab ada falah, ada fallah. Inilah keutamaan bahasa Arab, dan baca Qur'an hati-hati betul. Tasdid ini mempengaruhi arti. Makanya rewel guru-guru tajwid, guru-guru bahasa ini jangan sampai tersilap lidah. Ya. Kalau dilihat dari hurufnya sama, cuma tasdid yang satu. Jadi fallah, falah. Makanya ada yayasan namanya Darul Falah, bukan Darul Fallah. Nah, ini salah. Kalau yang pertama betul, Darul Falah, yaitu tempat atau rumah kemenangan, rumah kesuksesan. Ya, ini falah. Ketika azan juga hayya 'alal falah, bukan hayya 'alal fallah. Karena kalau fallah ini tukang pacul, ya, petani. Kita mau ke masjid buru-buru dipanggil hayya 'alal fallah, marilah jadi tukang pacul, kan bingung nih gara-gara yang azan salah manggil. Kalau di Arab sana mungkin diomelin tuh, tarik tuh, apa ini, ya, harus ini memang harus fasih. Hayya 'alas shalah, ya, hayya 'alas shalah, mari salat. Jangan dijadikan sin. Hayya 'alas salah, waduh kacau nih. Kita pengen ke masjid itu pengen jadi orang benar, Pak. Jadi panggilnya hayya 'alas salah nih. Ini salah semua jadinya, ya. Begitulah. Jadi ternyata yang kita maksud dalam doa makan, Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami, ya, karena tahu diri nih yang mau makan. Gak mungkin kun payakun abak kadraba bim salabim, ini nasi walaupun satu piring, wasilahnya dari mana, yang jelas kita harus bersyukur kepada Allah. Sebaik-baiknya orang yang bersyukur kepada Allah adalah golongan orang yang berterima kasih kepada manusia.
terutama orang tua. Apalagi dalam makan ini nih, sombong sekali kita kalau makan, doanya Allahumma barik li, sombong sekali. Ya Allah berkatilah saya. Dia enggak, dan dia lupa mendoakan orang-orang yang nanam berbulan-bulan ini padi. Ya, dia lupa kalau padi yang kita makan ini umpama beras dari Jakarta. Itu distributor mengantarkan dari Jakarta sampai ke Batam ini, ya. Sehingga sampai ke toko-toko, ya, sampai ke agen-agen, sehingga kita makan sombong, Allahumma barik li. Ya, mari kita doakan bersama-sama. Makanya para petani itu adalah orang-orang yang sangat mulia, ya, di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak didoain orang deh. Setiap orang makan hasil panennya, Allahumma barik lana, didoain. Makanya para petani tidak sedikit anaknya dipesantrenkan jadi orang. Karena tiap hari diberikan titipan doa, diberkahkan kehidupannya. Tidak sedikit ulama-ulama yang jadi hari ini itu adalah orang tuanya para petani. Ya, mereka para penanam padi, pada penanam gandum, pada penanam sayur-sayuran, dimakan oleh orang, didoain tiap hari. Allahumma barik lana fi razaqtana wa qina adzabannar. Didoain tiap hari itu. Ya, kebawa tuh doanya, ya. Makanya di antara sebaik-baiknya pekerjaan adalah bercocok tanam. Yang kedua berdagang, at-tijarah. Dan Nabi kita kan juga pedagang, ya, pengusaha dengan dagang. Ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah. Jadi dari tanah yang mati kami hidupkan dan kami keluarkan dari tanah yang mati itu habban, biji-bijian. Faminhu yakulun, dari biji-bijian tadi wasilah kamu bisa makan. Faminhu yakulun, gak mungkin kita makan batu, gak mungkin makan pasir. Allah tahu nih makanan manusia, ya, nih makanan kambing, nih makanan binatang-binatang. Allah kelompokkan, ini kebesaran Allah, sehingga kita lihat makanan kita beda sama makanan kambing. Ya, makan dibagi tiga dalam jenis-jenis makanan dalam ilmu biologi, dalam ilmu IPA, ya, herbivora, karnivora, omnivora, ya. Kalau herbivora, ya, ini golongan hewan yang makan tumbuh-tumbuhan. Yang namanya kambing itu dari dulu makannya tumbuhan aja, Pak. Gak pernah kita melihat ada kambing nongkrong makan Kentucky, nggak ada, ya kan? Tapi kalau kita ini omnivora, ini segala-galanya masuk. Ini luar biasa, Allah nggak batasin. Tapi lihat ketika kita melihat seekor anjing, itu kan dibatasi oleh Allah, tulang, daging. Nggak pernah kita melihat di pinggir jalan ada anjing makan bayam. Ini anjing apa nih, milenial apa bagaimana? Tapi kalau kita hadir ini syukur nikmat kepada Allah, ya. Dalam Quran surat Tin jelas Allah agungkan kita sebagai manusia ketika diciptakan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan bentuk manusia itu dalam bentuk yang paling baik. Ahsani taqwim, jadi isim tabdil tuh. Tidak ada lagi lawan itu. Isim tabdil. Fi ahsani taqwim. Bentuk yang paling bagus. Kalau bentuknya bagus, fasilitas juga pasti mendukung bagus. Gak mungkin manusia yang sudah bagus makanannya sembarangan. Oleh karena itu Allah begitu amat, kulu min thayyibatin mir rizqillah. Makanlah yang baik-baik dari rezeki dari Allah. Ini kan Allah ini adil betul, ya. Sebagai manusia yang diciptakan secara istimewa oleh Allah. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Dari tanah yang mati itu Allah jadikan habban, biji-bijian, sehingga faminhu yakulun, sehingga dari biji-bijian itu mereka bisa makan. Ahyainaha bil matar, bagaimana cara Allah menghidupkan tanah yang kering, tanah yang mati tadi? Fa ahyainaha bil matar. Allah menghidupkannya itu dengan cara Allah, yaitu dengan hujan. Jadi hujan ini proses, maka salah ketika kita bicara bahwa hujan itu, ya, adalah kebesaran Allah tapi kita nggak tahu prosesnya. Salah itu.
Justru dengan proses itu kita mengetahui inilah kebesaran Allah. Yang hanya bisa menurunkan hujan hanya Allah. Seperti ketika waktu seseorang lahir, itu jangan dilihat ketika kelahirannya saja, tapi lihat bagaimana mengandung seorang ibu di dalam rahim, bisa bergerak, bisa bernapas, bisa hidup 9 bulan 9 hari, mampu dikeluarkan oleh Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Ya. Dan Allah telah mengeluarkan, ini kan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah juga. Jadi ketika Allah itu melakukan pemrosesan sesuatu, itu harus kita perhatikan proses itu, jangan hasilnya saja. Allah buktikan dalam Quran surat An-Nahl itu jelas, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Nak dikeluarkan dari rahim ibunya kan enggak tahu apa-apa. Ya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Ya, baru Allah aktifkan pendengaran, penglihatan, hati, supaya apa? Supaya kamu menjadi golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Jadi yang pertama panca indera yang diaktifkan oleh Allah manusia, wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran. Makanya ketika waktu anak terlahir ajanin, Allahu akbar. Kenapa? Rekaman pertama yang didengar anak itu kalimat tauhid. Ya, Allahu akbar. Ya. Ya, makanya diajanin tuh, Pak. Jangan dinyanyiin. Ya, mentang mau samping bahagia ya, nyanyi dia. Ya, nyanyi. Tidak diajarkan, rekaman pertama. Karena kata Allah, wa ja'ala lakumus sam'a. Ya, sam'a itu pendengaran. Dia memang tidak bisa melihat karena belum Allah aktifkan penglihatannya. Wa sam'a. Ya. Wal absar, baru mata. Ketika pendengaran ini sudah mantap, bangun sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai kepada 1 tahun, 2 tahun, penglihatannya ini diaktifkan oleh Allah, menyimpan semua apa yang dilihat. Maka ketika orang tua itu pakai baju sembarangan dilihat tuh anak direkam. Ya, makanya wanti-wanti kita sama anak, apa wanti-wanti Pak, hati-hati. Ya, orang tua ini ketika anak itu lahir, jangan kita mengatakan anak masih kecil nggak tahu apa-apa. Jangan, dia mendengar, dia melihat apa yang diucapkan orang tua jelek, terekam oleh dia. Bapak dulu ngomong kayak gitu, bapaknya udah lupa, anaknya ingat. Ya, padahal 2 tahun yang lalu tuh orang tua ngomong, anaknya ingat, terekam semua. Maka jangan salahkan ketika anak itu berbuat seperti ini, lihat introspeksi. Orang tua pernah ngomong apa 2 tahun yang lalu. Nah, ini pendidikan. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah. Ahyainaha, kami menghidupkan tanah yang kering, tanah yang mati itu bil mator, yaitu dengan proses hujan. Ya, hujan ini luar biasa. Kalau Batam masih hujan, bersyukur kita. Urusan banjir itu nomor 12. Ya, yang penting hujan dulu tuh, jangan kita menolak hujan. Kenapa? Ahyainaha bil mator, hujan. Kalau tidak ada hujan juga bagaimana kita bisa minum? Kalau tidak ada hujan bagaimana? Itu wasilahnya itu, maka bersyukurlah. Ketika kita sampai ke masjid bisa wudu, alhamdulillah. Kenapa? Allah masih sediakan air bagi kita. Diberikan kita fasilitas jalan oleh Allah, dimudahkan kita untuk ibadah. Salat wajib berwudu, wudu air ada. Batam ini luar biasa. Kenapa? Begitu banyak hujan, bukan karena dekat dengan, jangan kita punya prinsip itu kan hujan karena dekat dengan laut, yaitu proses fisik, ya, fisikis. Tapi hakikatnya hujan itu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita lihat bagaimana ini Batam ini masjid, alhamdulillah penuh setiap saat dan waktu. Subuh ramai, ya, azan masih berkumandang, pengajian rutin, ya, zikir setiap hari. Ya, Jumatan luar biasa, Al-Quran masih dikumandangkan, ya, orang tua masih menasihati anak cinta dengan Quran. Allah ridho. Mudah-mudahan Batam ini menjadi, ya, kota yang madani, yang Qurani. Amin ya rabbal alamin.
Jadi dengan mator, Pak. Mator itu salah satu tanda kebesaran Allah. Fa kharaja minha al-hintatu, maka kami keluarkan minha, ya, kami keluarkan darinya al-hintatu, gandum, ya, gandum keluar tuh. Gandum dulu nggak ada, dan siapa yang menciptakan gandum? Ya, prosesnya kan sendiri. Ya, adanya gandum, adanya beras, adanya padi, Pak, ya. Wasyair, syair, wasairul hubub, dan seluruh biji-bijian. Ini biji-bijian. Ya. Pamin ba'dil hubub yakulun, sebagian dari macam-macam biji-bijian yakulun, mereka makan. Berarti sebagian, Pak, nggak semuanya. Ada juga tuh biji-bijian nggak bisa dimakan. Ya, nanti jalan-jalan kita ke kebun, ada nggak biji-bijian yang nggak bisa kita konsumsi? Pasti ada, karena kalimat tafsirnya, ya, pamin ba'dil hubub, ya, maka dari sebagian biji-bijian itu yakulun, mereka makan. Contohnya apa biji-bijian yang kita makan? Padi, ya. Kita taunya kan tempe, goreng tempe atau tempe goreng. Saya bingung terbalik kadang-kadang di Batam, ya kan. Kalau saya goreng tempe atau tempe goreng terbalik, ya. Orang Sunda kadang-kadang dibalik-baliknya. Ternyata kalau di sini nasi goreng, jadi bahannya dulu nasi goreng. Kalau di kampung saya pernah itu goreng nasi, repot lah, ya kan. Yang penting semuanya digoreng, ya. Tempe berasal dari apa? Ya kan, kedelai, ya. Kedelai itu biji-bijian, ya. Kita tahu juga dari biji-bijian. Ya, kita tahu yang namanya tepung-tepung, tapioka, maizena, semuanya dari biji-bijian. Ya. Dari jagung bisa dirubah menjadi tepung karena keunikan perkembangan otak manusia, sehingga dari jagung juga bisa menjadi tepung, sehingga diolah menjadi macam-macam kue. Ya kan, sehingga seharusnya kita bersyukur dengan proses ini. Kenapa? Karena Allah menyediakan kita utamanya, bahan pokoknya. Tapi karena manusia ini memiliki akal pikiran, kecerdasan, teknologi, pengetahuan, maka bisa diolah-olah macam-macam tadi. Bayangin, satu jenis biji-bijian saja seperti padi diolah menjadi gabah, menjadi beras, nasi, itu kan satu proses saja, Pak. Tapi kita lihat dari semua itu tepung, banyak sekali itu jadi macam-macam kue. Ya, ada rengginang, betul. Rengginang itu kan dari beras juga, ya. Macam-macam, ya, biji-bijian. Wa hadhil ayatu dalilun lil ibad. Ini ayat yang tadi kita baca, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Ya, kata musannif hadal kitab, wa hadhil ayatu dalilun. Ini ayat dijadikan sebagai bukti, sebagai dalil lil ibadi, untuk hamba-hamba Allah. Bukti, kenapa bukti apa? Bi annallaha ta'ala yuhyil arda, bahwasanya Allah itu mampu menghidupkan tanah al-maitata, tanah yang mati. Jadi buktinya ayat ini sebagai bukti bahwa Allah mampu menghidupkan tanah yang mati bi ikhrajil ububati, dengan mengeluarkan biji-bijian. Karena apa? Fahuwa qadirun, Allah itu maha kuasa, qadir, Allah itu mampu ala ikhrajil mauta minal kuburi yaumal qiyamati. Ini menunjukkan mampunya Allah nanti menghidupkan mayit, ikhrajil mayit, mauta, mengeluarkan yang mati, minal kuburi yaumal qiyamati. Ini dalil bahwa Allah mampu mengeluarkan yang mati di dalam kubur pada hari kiamat. Ya, dalilnya. Kalau ada yang nanya, emang nanti hari kiamat manusia pada bangkit lagi apa? Nah, itu kan pertanyaan tuh. Ini dalilnya.
bacain aja kalimatnya. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha faminhu yakulun habban faminhu yakulun. Ini dalilnya. Ya, jangan sampai kita ragu apakah iya nanti dibangkitkan, ya. Jangankan di hari kiamat membangkitkan yang pernah ada walaupun mati sebagai mayit, Allah mampu menghidupkan yang tidak ada. Kan biji-bijian tidak ada, sehingga ada dengan izin Allah. Allah mampu mengadakan sesuatu yang belum ada dan tidak ada dengan izinnya. Fahuwa qadir, apalagi Allah mampu mengembalikan yang sudah pernah ada. Ya, maka di sini ya, fahuwa qadirun, maka Allah itu qadir ala ikhrajil mauta, mengeluarkan yang mati. Ini kita akan semuanya pasti mati. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, kasarnya ini ya, setiap yang memiliki nyawa, napas ini kan pasti dha'iqatul maut. Dha'iq itu artinya merasakan proses kematian, mati. Tidak kaya, tidak miskin, tidak tinggi, tidak rendah, semuanya akan dha'iqatul maut, akan merasakan mati. Karena ini akan melalui proses. Setelah kematian itu kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibangkitkan lagi, ya, dibangkitkan lagi. Kapan kita dibangkitkan? Pada hari kiamat. Ya, pada tafsir sebelumnya kita pernah bahas, ya, Allah itu membangkitkan dua kali. Yang pertama membangkitkan di dalam kubur, yang kedua membangkitkan di hari kiamat. Di dalam kubur untuk apa? Untuk menjawab lijawabi min munkarin wa nakirin. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari dua malaikat, munkar dan nakir. Namanya alam barzah. Ya, dalam barzah itu nanti ditanya dulu tuh. Baru setelah lulus atau tidak kita verifikasi, ya, baru diistirahatkan. Nanti sampai yaumil kiamah dibangkitkan, ya, kita dibangkitkan di yaumil mi'ad, hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ amal kita akan dipertimbangkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di pengadilan Allah. Kalau di dunia pengadilan bisa dibuat-buat, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Tapi di pengadilan Allah yang benar-benar, yang salah-salah. Ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah, wahwa wahid, wahwa wahidun, dan Allah itu sendiri, la syarika lahu, tidak ada yang bersikat dengan Allah. Ya, Allah tidak perlu bantuan nih. Contoh ketika Allah menciptakan langit kan kun fayakun. Wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah punya keinginan cukup kun fayakun. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya. Ya, kalau kita ngajar anak-anak kita, ya Pak, Allah itu ada nggak Pak? Allah itu di mana? Jangan kita langsung jawab, ya. Oh, Allah itu ada, nggak bakal nyambung kita. Kalau orang-orang tua dulu ketika mengajarkan tauhid kepada anak-anak itu diajarkan sifat-sifatnya dulu. Wujud, didambako, mukhalafatul lil awadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat iradat, ilmu ayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman ayan sami'an basiran mutakaliman. Anak-anak dulu, ya, kalau ngaji pulang dari musola surah tuh kayak gitu, ajarin wujud kidambako, ya, supaya cinta dulu untuk kalimat itu. Ini, ya, langsung tutup poin, ya. Nah, ini jadi pendidikan anak, ya. Yang pertama anak kita itu kenalkan Tuhannya, awalu, ya, wajibin alal insani, ya, ma'rifatun ilahi bistiqoni, ya, bistiqoni. Nah, ketika Allah itu ada tidak, khalaqallahu samawati wal ardh, Allah telah menciptakan langit dan bumi. Nanti anak berpikir, iya, langit dan bumi nggak ada tuh yang megang proyek.
Ya, siapa yang bisa menciptakan langit dan bumi? Ini anak nanti mikir sendiri. Ya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Ya, ketika melihat bintang, oh ini Tuhan saya ini. Ternyata bintang itu hilang, mikir Nabi Ibrahim, oh besoknya datang lagi bulan, oh ini Tuhan saya. Besok hilang tuh bulan, paginya bangun Ibrahim melihat matahari, oh dia punya keputusan, ini Tuhan saya paling gede ini. Ya, karena ketahuan ketika itu sedang cerah cuaca, besar. Hilang juga di senja hari, akhirnya merenunglah, dapatkan hidayah Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya ketika pencarian Tuhan dapat hidayah, bahwa semua yang Tuhan itu adalah Allah, itu yang menciptakan semua, dan semuanya adalah ya, ciptaan Allah sebagai makhluk-makhluknya. Jadi seperti itu, ya. Allah itu wahidun, ya, dalam menciptakan segala kekuasaannya, la syarikalahu, ya, tidak ada syarikat bagi Allah fi mulkihi, pada kerajaannya, ya, sendiri Allah. Satu ayat lagi, wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun wa ja'alna fiha jannatin. Setelah tanah itu yang mati menjadi hidup, tumbuh biji-bijian, tumbuh menjadi besar dari biji-bijian tadi. Wa ja'alna fiha, dan kami jadikan fiha, ya, tanah yang mati tadi sehingga hidup bil mator, jannatin, kebun-kebun. Makanya surga itu kan bahasa Arabnya jannatun, yang artinya kebun, karena digambarkan keindahan surga itu banyak dengan pohon-pohon yang rindang, ya, yang indah. Pohon itu menunjukkan keindahan, cuma gambaran saja, ya. Jadi dari tanah yang mati tadi, yang kering tadi, jannatin, fiha jannatin, yaitu kami jadikan darinya jannatin, kebun-kebun, min nakhilin, diantaranya kebun kurma. Ya, kurma itu bisa ada karena Allah hidupkan tanah yang mati menjadi hidup. Ya, min nakhil, kurma, wa a'nabin, dan anggur. Ya, anggur bisa tumbuh, ya, tumbuh nih anggur nih. Wa fajjarna fiha minal uyun, dari tanah yang mati menjadi hidup karena tersimpan air, karena Allah hidupkan sama hujan, akhirnya itu tanah nyimpen air. Kalau di kampung-kampung itu orang kalau ingin nyari air itu kan digali, ya. Ada yang dapat 5 meter keluar air, ada yang dapat 10 meter baru keluar air, ada juga yang 15 meter baru dapat air. Ya, orang tua dulu itu tahu betul kalau dalam tanah itu menyimpan air. Ya, jadi air itu digali, Pak, yang disebut dengan sumur, Pak. Ya, ledeng, Pak, sumur kompa, sumur timba, dan lain sebagainya. Orang-orang tua kita tahu betul memang, karena mengamalkan ayat ini bahwa Allah itu wa fajarna, memancarkan kami, ya, memancarkan kami pihak minal uyun, itu dari mata-mata air, sehingga dengan mata-mata air itu diangkat ke atas, petani bisa nyiram pohonnya, petani bisa menyiram tanamannya, sehingga tanamannya subur, bisa panen, bisa menghasilkan hasil panennya, sehingga bisa mendapatkan rezeki dan keutamaan dari hasil tangannya. Ya, wa fajarna. Makanya dengan mator tadi, makanya biasa air-air itu adanya di bawah pohon-pohon yang rindang, tinggi, ya. Di Batam ini nggak ada pohon-pohon yang tinggi, ya, sehingga kadang-kadang kita harus menggunakan cara yang lain, ya. Liyaqulu min thamarihi, untuk mereka makan min thamarihi, dari buah. Kira-kira kalau Allah tidak siapkan airnya untuk, ya, untuk menyirami tanamannya, apakah mampu tanaman itu tumbuh dengan baik? Ya, kita bisa
makan makanan selama ini yang ada di meja makan kita, karena tumbuh dari tanaman itu subur, ya, karena cukup dengan air, ya. Air min samaril hasil minal ma, hasil, ya, itu karena dari air tadi. Sehingga kita bisa manfaatkan sayur-sayuran, kita bisa manfaatkan buah-buahan, kita bisa manfaatkan biji-bijian. Kenapa? Karena Allah sudah lengkapkan dengan air. Bukan hanya menghidupkan, tapi jalan prosesnya adalah Allah siram dengan air. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah, wa ma amilathu aidihim wallahu alam bil murad. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya dalam memahami ayat-ayat Quran ini, ya, bisa menambah kualitas iman kita, menambahkan ilmu kita, ya, bisa semakin dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mengikuti segala perintah-perintahnya, dan juga meninggalkan segala larangannya. Ramadan telah meninggalkan kita di tahun ini, kita telah meninggalkan Ramadan, Ramadan telah meninggalkan kita. Tapi ingat, jangan kita tinggalkan, ya, pesan-pesan Ramadan, tarbiyah Ramadan. Justru ujian yang sebenarnya itu bukan ketika Ramadan, tetapi setelah Ramadan. Setelah Ramadan ini ujian yang benar, Pak. Mampukah hasil Ramadan itu kita buktikan 11 bulan? Ketika kita di bulan Ramadan dilatih sabar, mampu enggak kita sabar setelah Ramadan? Dikala kita di bulan Ramadan rajin ke masjid, mampu enggak ketika waktu di luar Ramadan kita rutin ke masjid? Dikala Ramadan kita mampu bangun di malam hari dengan makan sahur, apakah mampu kita bangun yang sama waktunya setelah Ramadan? Maka ujian yang sebenarnya bukan Ramadan itu, tetapi setelah Ramadan. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah, mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang, ya, panjang usia kita dan kesehatan kita dan kesempatan kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.